kuda, ya nggak? Koboi di film-film koboi itu jatuhnya dari kuda, nggak ada dari CEO juga nggak ada. Ini asosiatif kita bikin kan. Koboi Fortuner itu artinya dia pria yang petantang petenteng itu, dia tidak mengendarai kuda, tapi dia pakai Fortuner. Jadi kita sebut dia Koboi Fortuner. Jatuh dari Siri. Dia nggak jatuh dari Fortunernya, tapi jatuh dari jabatannya karena kelakuannya ini. Mirip-mirip lah, kayak bapaknya siapa itu korban penembakan David dan korbannya David. Nama anak yang menganiaya David itu namanya siapa? Bapaknya Paulus, lupa namanya. Nah itu kan dia koboi juga. Siapa namanya? Rafael ya. Ya, misalnya kamu sebut nih koboi Rafael jatuh dari bea cukai, dari apa? Dari pejabat. Misalnya anak ngamuk, ya kamu dikasih judul gitu ya. Anak ngamuk, bapak dipecat, gitu kan. Bisa juga begitu. Jadi anaknya ngamuk pada si David, tapi bapaknya yang dipecat dari bea cukai. Gitu. Terus yang ketiga kemungkinannya adalah ini masih cerita tentang mobil Fortuner di Kalimalang itu yang dia tentang ganteng itu adalah pistol angin membawa sengsara. Nah ini sebenarnya dia bawa itu bukan senjata tajam, tapi senjata angin, apa namanya, air gun itu ya. Nah pola kalimat pistol angin membawa sengsara ini adalah pola judul lama ya, judul puisi lama atau pantun lama seperti apa dulu yang membawa nikmat membawa sengsara kan ada ya, nikmat membawa sengsara. Nah, itu kita pinjam polanya, lalu kita bikin judul pistol angin membawa sengsara. Nah, judul-judul seperti gini itu perlu kreativitas, perlu pengetahuan yang luas dan perlu kemampuan kamu berimajinasi gitu ya, membuat judul gitu. Semua judul sebenarnya bisa dibikin asosiatif kayak gini, tergantung kemampuan kita masing-masing ya. Nah, setelah judul kita beralih ke lead majalah. Tentang judul kamu ada yang mau nanya nggak? Misalnya ya. Saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Bukan judul aja sih Pak, maksudnya tuh yang di bawah judulnya setiap itu kan apa namanya, subjudul ya namanya ya Pak ya? Ya, kalau ada judul, ada subjudul, kemudian kalau di majalah subjudul itu nggak ada biasanya. Kalau di majalah itu ada judul, kemudian ada lead ya. Dan di majalah itu sebenarnya ada yang namanya item ya. Item itu kayak gini. Nih, saya kasih tahu dulu ya. Bentar ya, ini saya biarin dulu deh, saya lagi ngajar ini. Kamu nggak terganggu kan bunyinya ya? Udah Pak. Bentar ya. Ini contoh gini aja ya. Mudah-mudahan kelihatan ini ya. Kan ada nama itu di atas ya. Judulnya kan saya diperintah ketua umum ya. Judulnya saya diperintah ketua umum. Di atasnya ada tulisan kecil Eni Maulani Saragih, nama orang ya. Nah ini disebut item. Pada beberapa judul itu bukan nama, tapi item misalnya tentang penipuan gitu. Saya ditipu oleh atasan saya gitu. Boleh gitu. Tapi ini enggak umum disebut subjudul. Nah pada majalah nggak ada subjudul biasanya. Dia setelah judul item atas ini untuk menandakan masalahnya apa, buat mereka saja, atau nama orang, titik dua, supaya judulnya tidak panjang, disiasati dengan di atasnya dikasih nama. Ini adalah kutipannya ya. Ini kalau judulnya kutipan langsung. Nah setelah ini baru lead gitu. Jadi di majalah itu tidak umum, majalah berita ya maksud saya, tidak umum dikasih dengan
subjudul. Begitu ya, Melan. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ini pembahasannya ya. Nanti kamu boleh nanya yang lain-lain ya. Baik Pak. Ini judul, kemudian di bawah judul itu ada lead. Lead seperti tadi, tapi yang di majalah itu leadnya berbeda dengan di surat kabar. Kalau di surat kabar, lead itu bisa isinya summary ya, summary dari sebuah peristiwa atau hal-hal yang amat penting pada sebuah peristiwa, biasanya terdiri dari unsur what, who, where, dan when ya. Nah pada majalah unsur where, who, dan when itu nggak penting ya, karena dia sudah majalahnya isinya kan timeless ya. Jadi itu bisa diabaikan pada lead. Nanti muncul mungkin di paragraf 2 atau apa. Nah, jadi ciri lead pada majalah itu adalah lead majalah ya berbeda dengan lead surat kabar udah pasti ya. Karena dia fungsinya untuk memikat, sedangkan lead surat kabar fungsinya adalah untuk mengabarkan hal yang terpenting pada berita itu gitu. Kemudian lead majalah berfungsi untuk menarik calon pembaca agar membaca artikel tersebut sampai habis ya. Jadi lead majalah ini seperti etalase sebuah toko ya, ruang depannya itu. Kalau itu cakep, nah dia orang-orang masuk ke toko itu untuk membeli. Atau lead majalah itu seperti hidangan makanan ya. Bagaimana misalnya udang di atas piring itu ditaruh, dikasih mayones, dikasih macam-macam warna sehingga cantik, orang terbit seleranya untuk membaca gitu, untuk makan udang itu. Gitu. Nah itu kira-kira lead itu fungsinya kayak gitu ya. Jadi lead majalah itu harus menarik perhatian ya, harus memikat yang melihatnya ya. Dia menjadi, kalau dilihat dia terpikat, dibaca, kalau makanan wah dibeli, dimakan sampai habis gitu kan. Nah walaupun begitu dia untuk memikat, untuk memancing orang membaca, tapi dia harus pendek. Tetap dia harus pendek dan padat. Kalau panjang-panjang, orang akan lama membacanya, dia akhirnya tidak jadi untuk membaca sampai habis karena waktunya membaca leadnya aja kepanjangan, dia nggak demen gitu kan, asik nih gitu kan, dilengkapin. Jadi tetap pendek dan padat. Berapa pendeknya, berapa padatnya itu perasaan ya. Kadang-kadang dibikin 2 kalimat aja ya, atau 3 kalimat pendek. Tapi tidak boleh paragrafnya sampai 5 apa 6 baris gitu, enggak. Paling ya 2-3 baris gitu. Nah, saya sambung dulu dengan bridge ya. Nah, bridge ini tidak ada juga pada surat kabar apalagi media online. So, bridge ini yang mengantarkan pembaca setelah baca lead kemudian dikasih bridge tentang apa sih gitu. Kadang-kadang kan bridge isinya gini. Dia sudah jatuh tertimpa tangga, kemudian diketok tetangga. Ini bisa aja begitu kan. Nah lalu dia kasih brief nih tentang apa sih itu berita sudah jatuh tertimpa tangga dan digerebek tetangga. Gitu. Tentang apa baru dijelaskan pada bridge ini gitu ya. Jadi bridge ini adalah paragraf penghubungnya antara lead dan isinya. Jadi dia pintu masuk ke cerita yang akan disampaikan selengkapnya pada batang tubuh cerita. Jadi ini buat nyambungin aja gitu ya. Buat nyambungin antara lead dan isi cerita dalam berita kita. Ini contohnya ya. Ini contoh ada judul, ada lead dan ada bridge ya. Tapi saya tidak membuat yang tahun ini, tapi tahun lama ya, tahun lalu kalau nggak salah. Mudah-mudahan kamu masih ingat ceritanya. Ini tentang koboi orang yang ngamuk di Kalimalang mengendarai Fortuner dan dia membawa senjata angin diacung-acungkan ke pengendara sepeda motor di sekitarnya waktu itu gitu ya. Cerita ininya sebegitu peristiwanya ringkasnya ya. Ya kita tidak, dalam contoh ini saya tidak menampilkan seluruh kejadiannya, tapi mudah-mudahan kamu paham apa yang akan saya contohkan tersebut gitu. Jadi kejadiannya seperti tadi, ada seorang pengendara Fortuner, dia membawa senjata angin
yang panjang, larasnya panjang kalau nggak salah. Dia berkendaraan di Kanal Banjir Timur KBT di Kalimalang. Nah, judulnya yang waktu itu yang saya sarankan kepada teman-teman untuk pembahasannya adalah Koboi BT di KBT. Ini BT itu kamu tahu kan? Udah BT itu apa? Boring ya. BT boring. Jadi seorang yang sudah udah bosen gitu ya, capek kerja kali apa, dia membawa senjata angin ya. Kemudian di KBT di Kanjil Banjir Timur. Jadi kita singkat. Jadi ini kekuatan judul ini adalah pada repetisi T dan T, BT gitu. Jadi Koboi BT di KBT. Kalau orang mengucapkan Koboi BT di KBT mungkin daya tariknya kurang jelas. Tetapi kalau kamu tulis, dia menjadi tahu ini Koboi BT, maksudnya BT pertama adalah boring, KBT kedua adalah nama tempat, Kanal Banjir Timur di Kalimalang gitu. Jadi Koboi BT di KBT. Orang langsung paham maksudnya KBT kedua adalah itu nama tempat di Kalimalang. Atau yang kedua, judul yang tadi nih, yang kita sudah sebut, yang ada repetisi pada kata Malang ya. Jadi Koboi Malang di Kalimalang. Nah ini banyak pilihan-pilihan judul yang begini. Misalnya kalau yang tadi itu orang yang dari Lampung ngamuk di MUI misalnya ya. Mengaku wakil Nabi tapi kelakuan teroris. Bisa kan? Katanya wakil Nabi, dia kan mengaku wakil Nabi itu ya, lalu dia minta pengakuan bahwa dia sebagai wakil Nabi, dia minta pengakuan pada ulama, pada MUI, tapi nggak pernah digubris. Mana ada sekarang coba orang ngaku wakil Nabi hanya berdasarkan mimpi dia doang ya, orang lain kan nggak mimpi, dia sendirian yang mimpi bahwa dia wakil Nabi. Kalau misalnya se-Indonesia orang mimpi yang sama bahwa dia wakil Nabi boleh lah ya, tapi kan dia mimpi sendirian ya, dan dia mengaku mimpi sebagai wakil Nabi itu udah sering gitu. Lalu dia mengklaim diri sebagai wakil Nabi dan minta pengakuan. Ini kan sebenarnya agak nggak masuk akal ya. Kalau semua orang Indonesia mimpi tentang dia adalah wakil Nabi, mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya, keanehan itu. Jadi misalnya judulnya mengaku wakil Nabi ngamuk di MUI, bisa kan? Atau katanya wakil Nabi kelakuan koboi misalnya gitu, yang begitu. Nah, jadi judul ini kamu pikirkan betul ya bahwa asosiasinya judulnya harus baik, harus memikat. Gitu. Nah, kalau kamu udah ketemu judul itu, sekarang kamu bikin lead-nya ya. Nah, lead-nya misalnya gini, ini soal yang tadi supir Fortuner itu ya. Pengemudi mobil Fortuner bertindak koboi setelah menabrak sepeda motor. Dia mengeluarkan sepucuk pistol dan mengacung-acungkan ke udara. Setelah itu dia kabur, meninggalkan korbannya seorang perempuan tergeletak di jalanan. Ini sebenarnya lead-nya summary ya, tapi tetap aja dia sebagai lead perlu diuraikan lebih jelas ya. Ini summary-nya aja. Nah, untuk masuk kepada cerita sesungguhnya, kamu bikin bridge. Bridge itu adalah jembatan untuk memahami secara keseluruhan cerita yang akan kita tulis. Jadi bridge-nya kira-kira gini, seorang perempuan baru saja meninggalkan rumahnya menjelang dini hari. Sepeda motor yang dikendarainya melewati jalan inspeksi Kalimalang. Tiba-tiba dia terjerembab ke kilo stang kanan motor. Dia kehilangan keseimbangan. Jadi sebenarnya ceritanya adalah cerita kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan kecil seorang perempuan di dini hari jalan di Kalimalang di saluran inspeksi itu. Kemudian stangnya senggol sama mobil Fortuner ini gitu. Dia kesenggol, kehilangan keseimbangan dan jatuh. Nah, tapi reaksi dari pengemudi mobil ini berlebihan gitu ya. Dia keluarin senjata, gitu, ditodongin gitu, dan sehingga akhirnya viral. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita membuat judul lead dan bridge. Ini saya teruskan untuk contoh yang lain gitu ya. Ini mungkin kamu masih ingat cerita tentang kapal selam.
yang namanya nomor lambung ini, nama lambung itu Nanggala 403. Apakah kamu ingat cerita kapal selam yang tenggelam di Laut Bali dulu? Iya Pak, betul. Ingat ya? Nah, judulnya ini waktu itu saya bikin Nanggala 403 menyelam untuk tidak kembali. Ini kan judulnya apa agak puitis ya, pergi untuk tidak kembali kan ada tuh. Ada judul lagu ya, pergi untuk tidak kembali. Nah, ini juga begitu, saya ambil dari kalimat itu, kemudian kita masukkan kejadian sebenarnya, jadi kita sebut Nanggala 403 menyelam. Bisa juga kamu bikin judul yang lain, misalnya sekali pergi dan tak kembali gitu kan. Kru kapal selam itu selalu kalau misalnya dia berangkat ya masuk ke kapalnya, dia mengasumsikan dirinya dia pergi perang dan siap untuk tidak siap gugur gitu. Kalau orang perang kan risikonya mati atau hidup. Nah, dia udah menyiapkan diri untuk mati. Nah, kemudian lead-nya kita pakai TNI Angkatan Laut yang menjadi kru N403 mempunyai nyali yang tidak tertandingi. Begitu meninggalkan dermaga, mereka memasang sikap tempur siap dan mereka memasang sikap tempur dan siap gugur. Itu lead-nya. Ya. Jadi kapal itu tenggelam, kita tulis Nanggala 403 menyelam untuk tidak kembali. Kemudian lead-nya TNI yang menjadi kru N403 mempunyai nyali yang tidak tertandingi. Begitu meninggalkan dermaga, mereka memasang sikap tempur dan siap gugur. Nah, lalu baru kita masuk ke cerita sebenarnya ya. Cerita sebenarnya kita bikin melalui bridge. Nah, di bridge ini kita kasih jembatan, kita kasih keterangan yang benar-benar sebuah peristiwa ya. Makanya saya sering menanyakan ke kamu, ini peristiwanya apa gitu. Nah, itu kita taruh di sini jadi bridge. Kalau dalam hal ini adalah seorang anak usia 4 tahun berusaha menguncikan ayahnya di kamar agar tidak bisa berangkat ke dermaga pagi itu, hari Rabu 21 April. Adegan itu muncul di video dan langsung viral. Ayah itu bernama Sianu, dia adalah salah satu dari 53 kru Nanggala 403. Dia tetap bisa berangkat ke dermaga kapal Bali dan bertemu dengan 52 kru kapal pada Rabu pagi itu. Agendanya hari itu adalah N403 akan berlatih menembakkan torpedo. Dan selanjutnya kamu cerita tuh ya, apa yang kamu ceritakan tentang tenggelamnya. Jadi kamu perhatikan ya bridge-nya itu. Bridge itu kadang-kadang ya bagi media online itu nggak menarik ya. Ada anak usia 4 tahun pagi-pagi, dia nggak pengen tuh bapaknya pergi ke kantor. Caranya adalah dikunciin aja di dalam kamar kan sehingga dia nggak bisa berangkat. Nah, tapi nyatanya akhirnya dia bisa berangkat juga. Setelah kapal ini tenggelam, ya, video yang menggambarkan itu jadi viral karena betapa sedihnya kan anak itu ya. Bahwa dia udah berusaha menghalang-halangi ayahnya tidak berangkat, sebab mungkin dia sebagai anak kecil ditafsirkan punya firasat buruk gitu ya. Kalau bapaknya berangkat ini dia akan mati tenggelam gitu karena kapal selam itu nanti dia akan tenggelam. Nah, itu menjadi haru sekali. Nah, hal-hal beginilah ya yang dituntut oleh reporter atau penulis majalah yang harus peka gitu menangkap gitu. Tapi kamu tahu kan cerita ini ya, cerita Nanggala ini? Siapa yang nggak tahu? Apa? Atau siapa yang tahu? Ya, kalau nggak menjawab, saya tanya satu ini ya. Dita Mawana, kamu ingat cerita ini? Dita, tenggelamnya kapal selam ini di... Iya Pak, pernah ingat, tapi agak lupa sedikit. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu tahu mengasosiasikan pernah terjadi. Iya. Cerita Rahayu kamu tahu? Tahu Pak, tapi untuk kejadian detailnya lupa-lupa ingat Pak. Ya betul, kita nggak perlu ingat detail-detailnya kan, kita tahu aja bahwa ada peristiwa itu. Misalnya seperti ada peristiwa tahun 98, kan pasti kamu nggak tahu detailnya, dan kamu juga belum lahir waktu itu ya, kalau 98 ya. Vini, kamu tahu cerita ini? Nanggala 4 Tahu Pak. kapal selam Indonesia ya. Dan ternyata kan dia udah sangat tua itu kapal ya. Pastinya sudah disituakan, diganti, ternyata belum. Nita, kamu tahu tentang Nanggala ini?
Mita Haryanti? Iya Pak, tahu Pak. Tahu ya? Oke, berarti kamu nyambung lah ya dengan ceritanya ya. Saya terusin ya. Mungkin ini tentang closing. Tadi kan kita sudah bicara tentang judul, tentang lead, kemudian tentang bridge, sekarang tentang closing. Penutup pada sebuah news feature, pada sebuah tulisan di majalah ya. Sebuah tulisan di majalah harus mempunyai penutup yang kuat. Jadi dia harus menyentak supaya orang tahu ya, wah ini ceritanya keren nih. Terus penutup ini untuk memberikan kejutan kepada pembaca sesuatu yang tidak diduganya. Jadi setiap hal yang tidak terduga itu membuat daya tarik yang lebih hebat ya dibanding hal yang sudah diduga. Ada unsur kejutannya. Terus penutup yang kuat ini menjadi salah satu ciri dari tulisan dalam bentuk features yang baik. Jadi features yang baik itu selalu mempunyai penutup yang baik. Dan majalah berita ya itu selalu memanfaatkan closing ini untuk membuat tulisannya agar dia menjadi lebih baik rasanya. Terus penutup tulisan, sebuah tulisan ada baiknya dikaitkan dengan lead tulisan atau jika tidak terkait carikan penutup lain yang kuat juga. Jadi sebaiknya tulisan ini dikaitkan dengan lead. Kenapa? Karena ingatan kita waktu lead kan memberikan asosiasi. Kita dituntut untuk membacanya. Lalu setelah dibaca, apa sih kesimpulannya? Nah, itu ditaruh di penutup. Jadi sebaiknya ada kaitan. Tapi kadang-kadang tidak mudah mencari kaitan antara closing dengan lead. Ya kita cari penutup yang lain yang juga lebih hebat. Itu alternatif. Dan tergantung kemampuan kamu bagaimana membuat penutup tadi. Ini contoh penutup ya. Ini contohnya masih kita kaitkan dengan yang tadi. Jadi sebenarnya secara keseluruhan saya cuma menambahkan satu baris di bawahnya yang disebut closing. Tapi supaya kamu lebih ini lagi, lebih lengket ya ingatannya ke cerita tadi, saya ulang lagi dari judul. Jadi ada cerita di majalah berita tentang seorang pria mengendarai Fortuner tengah malam dini hari membawa senapan angin. Lokasinya adalah di Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Klender sana ya. Jadi judulnya kita buat Cowboy BT di KBT. Ya. Tadi saya sudah jelaskan Cowboy BT di KBT. Ya Allah. Gitu kan, apa sih Cowboy Malang di Kalimalang gitu kan. Kemudian lead-nya adalah pengemudi mobil Fortuner bertindak bak Cowboy setelah menabrak sepeda motor. Dia mengeluarkan sebilik pistol dan mengacung-acungkan ke udara. Setelah itu dia kabur meninggalkan korbannya seorang perempuan tergeletak di jalanan. Nah itu kan kita bisa lihat betapa dia tidak manusiawi, ugal-ugalan, menjawab dia ditabrak, kemudian korbannya ditinggalin tergeletak di jalanan. Kulit. Nah baru setelah itu kita kasih dia bridge ya, penghubung supaya masuk ke cerita sebenarnya. Jadi penghubung seorang perempuan baru saja meninggalkan rumah ibunya menjelang dini hari. Sepeda motor yang kendaraannya melewati jalan inspeksi Kalimalang. Tiba-tiba dia terjerembab ke kiri jalan. Sebuah Fortuner warna gelap menyenggol stang kanan motornya. Dia kehilangan keseimbangan. Dia terjerembab itu dia jatuh maksudnya. Kenapa dia jatuh? Karena Fortuner menyenggol stang kanannya. Karena dia menyenggol, kehilangan keseimbangan dan jatuh. Nah closingnya, kita cerita tadi tuh di dalamnya bahwa kejadian bla 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 ini ceritanya yang berakhir, kita kasih closing ini. Cowboy itu akhirnya jatuh dari jabatannya sebagai CEO di sebuah perusahaan fintech dan harus masuk bui 2 tahun. Nah kita ceritakan di dalam berita itu bahwa dia sebenarnya adalah seorang CEO di sebuah perusahaan finansial teknologi dan dia disidang, akhirnya dia diketok palu oleh hakim, dia masuk penjara 2 tahun karena kelalaiannya dan menakut-nakuti dan mengeluarkan senapan angin yang ketika itu orang kan nggak tahu ini senapan angin apa senapan tajam kan?
Itu menakutkan sekali kalau kita dalam posisi perempuan ini kan. Kita udah jatuh disenggol, kemudian dikeluarin senjata, kalau kita mau ditembak, betapa takutnya kan kita bisa terteror. Nah ini contoh penutupnya ya. Mungkin ada contoh yang lain nih saya bikin, mudah-mudahan ada ya. Oh adanya. Ini tentang kapal selam tadi ya, Nanggala 403 menyelam untuk tidak kembali. Nah lead-nya, saya ulang lagi, tadi kan kita sudah bahas, kita ulang lagi karena kita ingin mencapai closing-nya ya. Lead-nya adalah TNI Angkatan Laut yang menjadi kru N403 mempunyai nyali yang tidak tertandingi. Begitu meninggalkan dermaga, mereka masuk sikap tempur dan siap gugur. Kemudian bridge-nya, jadi kita buka dengan kejadian di rumahnya. Seorang anak usia 4 tahun berusaha menguncikan ayahnya di kamar agar tidak bisa berangkat ke dermaga pagi itu, hari Rabu 21 April. Adegan itu muncul di video dan langsung viral. Ayah itu bernama si Anu, dia adalah salah satu dari 53 kru Nanggala 403. Dia tetap bisa berangkat ke dermaga kapal Bali dan bertemu dengan 52 kru kapal pada lautan itu. Agendanya hari itu adalah N403 akan berlatih menembakkan torpedo. Dan seterusnya kamu cerita ya tentang berita itu dan ditutup dengan closing seperti ini. Rekan-rekan TNI Angkatan Laut menganggap mereka tidak mati, tapi sedang bertugas di laut selamanya. Jadi ini betapa mengharukan bahwa ada 400 sekian orang ya, berapa orang? 53 orang ya. 53 orang melaut dan mati karena tenggelam. Tapi ditutup dengan sebuah sikap yang empati yang sangat kuat ya. Rekan-rekan TNI Angkatan Laut menganggap mereka tidak mati, tapi mereka hanya sedang bertugas di laut selamanya. Ini kan agak kritis ya. Nah begitu, udah. Ini tahun 20, baru 3 tahun yang lalu.